Halo sobat, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kasus tragis yang menimpa seorang wanita cantik yang berprofesi sebagai kasir di Indomaret, yang dihabisi oleh oknum TNI yang baru saja lulus. Bagaimana bisa terjadi hal seperti ini? Mari kita simak kisah lengkapnya hanya di Alabis Story. Kisah ini berawal dari seorang gadis bernama Vera Oktaria. Ia tinggal bersama keluarganya di daerah Seberang Ulu 2, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Di rumahnya, Vera hidup bersama ibu dan saudara-saudaranya, sementara sang ayah bekerja di Malaysia. Kehidupan Vera berjalan normal, seperti remaja lainnya, hingga suatu hari ia bertemu dengan seseorang yang kemudian mengubah jalan hidupnya. Tahun 2014 menjadi awal perkenalan Vera dengan seorang pemuda bernama Derry. Saat itu, Vera masih duduk di bangku kelas 3 SMP, sementara Derry adalah kakak kelasnya yang sudah berada di kelas 2 SMA. Dari pertemuan yang awalnya biasa saja, mereka akhirnya saling tertarik dan menjalin hubungan asmara. Awalnya, hubungan mereka berlangsung diam-diam. Meskipun rumah mereka hanya berjarak sekitar 150 meter, mereka memilih untuk merahasiakan hubungan ini. Tak ada yang aneh dengan hubungan mereka pada saat itu. Mereka pacaran seperti anak-anak remaja lainnya, tanpa ada masalah yang berarti. Setahun setelah mereka berpacaran, tepatnya pada tahun 2015, akhirnya keluarga Vera mengetahui hubungan mereka. Namun, ibu Vera tidak keberatan karena melihat Derry sebagai sosok yang baik dan sopan. Bahkan, Ibu Vera mengizinkan Derry untuk datang ke rumah dan sering menghabiskan waktu bersama Vera. Seiring berjalannya waktu, Derry semakin diterima oleh keluarga Vera. Ia bahkan sempat membawa Vera ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada kedua orang tuanya. Tidak hanya itu, keluarga besar Derry pun mengenal dan mengetahui bahwa Vera adalah pacarnya. Hubungan mereka tampaknya serius, dan Derry menunjukkan kesungguhannya kepada Vera. Namun, seiring bertambahnya rasa cinta, tumbuh pula rasa obsesif dalam diri Derry. Ia mulai menunjukkan ketakutan berlebihan akan kehilangan Vera. Ketakutan ini kemudian berkembang menjadi sikap posesif, cemburuan, dan overprotective. Hubungan yang awalnya manis pun mulai diwarnai pertengkaran. Pada tahun 2017, hubungan mereka sempat mengalami cobaan besar. Mereka bertengkar hebat dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Penyebabnya, Derry menuduh Vera menyembunyikan sesuatu di dalam kartu memori ponselnya. Derry curiga bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan pria lain di dalamnya. Setelah putus dari Vera, Derry sempat menjalin hubungan dengan seorang teman SMA-nya bernama Shirley. Namun, hati Derry ternyata masih belum bisa melupakan Vera. Tidak butuh waktu lama, Derry akhirnya memutuskan hubungannya dengan Shirley dan kembali menjalin hubungan dengan Vera. Sayangnya, meskipun mereka balikan, Derry tetap menunjukkan sikap posesif yang semakin menjadi-jadi. Hubungan mereka semakin diwarnai dengan pertengkaran yang tiada habisnya. Bahkan, Derry mulai bertindak di luar batas, seperti saat ia tiba-tiba datang ke rumah Vera dan marah-marah tanpa alasan yang jelas. Salah satu kejadian yang paling menyeramkan adalah ketika mereka bertengkar di rumah Vera. Saat itu, Vera sedang bersama dua orang temannya, tetapi Derry tiba-tiba datang dengan emosi meluap-luap. Pertengkaran pun pecah, hingga akhirnya Derry nekat membekap Vera menggunakan bantal. Untungnya teman-teman Vera yang melihat kejadian tersebut segera bertindak. Mereka berhasil melerai pertengkaran dan menyelamatkan Vera dari cengkeraman Derry. Namun, peristiwa ini masih belum diketahui oleh ibu Vera karena saat itu ibunya sedang tidak berada di rumah. Namun rahasia ini tidak bisa bertahan lama. Pada bulan Mei 2018, akhirnya ibu Vera mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia bahkan menyaksikan sendiri betapa menyeramkannya pertengkaran antara Vera dan Derry. Dari sinilah, situasi mulai semakin memburuk. Suatu hari, ibu Vera yang sedang berada di rumah tetangga, tiba-tiba dikejutkan oleh suara jeritan keras dari rumahnya sendiri. Naluri seorang ibu langsung membuatnya bergegas kembali ke rumah untuk melihat apa yang terjadi. Setibanya di sana,
ia mendapati Vera sedang bertengkar hebat dengan Derry. Pemandangan di depan mata begitu mengejutkan. Vera terlihat menjambak rambut Derry sambil menangis, sedangkan Derry berteriak-teriak menuduh Vera selingkuh. Penyebabnya? Hanya karena Vera memiliki foto teman-temannya di ponselnya, dan di antara mereka ada beberapa laki-laki. Tuduhan tak berdasar itu membuat pertengkaran semakin memanas. Saat ibunya muncul, Derry langsung pergi begitu saja, meninggalkan Vera yang masih terguncang. Saat itulah, dengan penuh ketakutan, Vera akhirnya memberanikan diri untuk menceritakan segalanya kepada ibunya. Bagaimana sikap Derry yang sebenarnya, bagaimana dia sering bersikap kasar, dan bagaimana Vera merasa terjebak dalam hubungan yang toksik. Ibu Vera terkejut mendengar pengakuan putrinya. Ia tidak menyangka bahwa selama ini Vera telah mengalami banyak ketakutan dan tekanan dari Derry. Tanpa ragu, ibunya meminta Vera untuk segera menjauhi Derry. Demi kebaikan putrinya, ia tak ingin melihat Vera terus menderita dalam hubungan yang beracun ini. Pada awalnya, Vera mencoba mengikuti saran ibunya dan mulai menjaga jarak dari Derry. Namun, Derry tidak menyerah. Ia terus mengejar Vera, datang ke rumahnya berulang kali, meminta maaf, dan memohon kesempatan kedua. Sikap gigi Derry ini justru semakin membuat ibu Vera khawatir. Karena situasi yang semakin tidak terkendali, ibu Vera akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah tegas. Mumpung Vera baru saja lulus SMA, ia menyarankan putrinya untuk pindah ke Bengkulu dan melanjutkan kuliah di sana. Tujuannya jelas, menjauhkan Vera dari Derry agar hubungan mereka benar-benar berakhir. Vera yang mendengar saran ibunya langsung setuju. Ia pun berangkat ke Bengkulu untuk memulai kehidupan baru. Di sana, ia masuk ke jurusan keperawatan dan tinggal bersama kakaknya. Sementara itu, Derry sibuk mengikuti tes seleksi untuk masuk TNI. Namun, meskipun terpisah jarak, Derry tetap tidak bisa melupakan Vera. Saat mengetahui bahwa Vera tinggal di Bengkulu, Derry nekat menyusul ke sana hanya untuk menemuinya. Kakak Vera sempat melarang mereka bertemu, tetapi akhirnya mengizinkan karena merasa kasihan pada Derry yang sudah jauh-jauh datang. Setelah pertemuan singkat itu, Derry kembali ke Palembang. Sementara Vera tetap fokus pada kuliahnya. Namun, entah karena alasan apa, pada bulan November 2018, Vera tiba-tiba memutuskan untuk berhenti kuliah dan kembali ke rumah ibunya di Palembang. Sesampainya di Palembang, Vera mencari pekerjaan dan akhirnya diterima sebagai kasir di sebuah Indomaret yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Ia mulai menjalani kehidupannya yang baru, jauh dari bayang-bayang Derry. Namun, semua itu berubah ketika Derry mengetahui bahwa Vera telah kembali ke Palembang. Begitu tahu Vera ada di kota yang sama, Derry kembali menghubungi Vera, meminta maaf, dan berusaha mendekatinya lagi. Awalnya, Vera ragu. Namun, entah karena masih ada perasaan atau karena tidak tega, akhirnya Vera memaafkan Derry, dan diam-diam mereka kembali menjalin hubungan tanpa sepengetahuan ibunya. Di sisi lain, Derry akhirnya lulus seleksi TNI. Saat hendak menjalani pendidikan militernya di Dodik Secata Rindam II Sriwijaya, ia bahkan meminta Vera untuk ikut mengantarnya bersama keluarganya. Perjalanan ke tempat pendidikannya memakan waktu sekitar 4 jam dari Palembang. 5 bulan setelah menjalani pendidikan militer, Derry resmi dilantik sebagai anggota TNI pada bulan April 2019. Ia sangat menantikan momen tersebut dan berharap Vera akan datang menyaksikan pelantikannya. Namun, harapannya pupus ketika ia menyadari bahwa Vera tidak hadir di acara tersebut. Merasa kecewa, Derry memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dan kembali ke Palembang, hanya untuk menemui Vera. Namun, saat tiba di rumahnya, ia mendapati bahwa Vera tidak ada di rumah. Yang ada hanyalah ibunya, yang langsung mengusir Derry begitu melihatnya. Ibunya sudah tidak merestui hubungan mereka, apapun alasannya. Melihat penolakan ini, Derry semakin kecewa. Namun, ia masih tidak menyerah. Keesokan harinya, pada 19 April, sebelum kembali ke tempat pendidikannya, Derry membeli sebuah ponsel Oppo sebagai hadiah untuk Vera. Derry berharap ponsel itu bisa menggantikan ponsel lama Vera yang tidak bisa digunakan untuk video call.
sehingga mereka bisa tetap berkomunikasi. Namun, saat bertemu, Vera justru menolak hadiah tersebut. Penolakan ini membuat Derry semakin kecewa dan frustrasi. Akhirnya, Derry kembali ke tempat pendidikannya dengan membawa ponsel itu kembali. Sementara itu, Vera mulai fokus bekerja dan tidak lagi memikirkan hubungan mereka. Namun, Derry justru sebaliknya. Selama menjalani pendidikan, pikirannya terus dipenuhi oleh Vera. Ia mulai kehilangan fokus, pikirannya bercabang, dan emosinya tidak stabil. Lama-kelamaan, kekecewaannya berubah menjadi kemarahan. Dalam benaknya, ia mulai berpikir bahwa Vera telah benar-benar melupakannya. Rasa cemburu pun kembali muncul, disertai dugaan bahwa Vera telah memiliki pria lain. Pikirannya sendiri semakin mengacaukannya, membuatnya kehilangan kendali atas emosinya. Kegalauan dan kecemburuan yang semakin menguasai pikirannya membuat Derry akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia berencana kabur dari pendidikan militernya hanya untuk menemui Vera. Bukan hanya itu, ia juga ingin merampas ponsel Vera agar bisa memastikan sendiri apakah Vera sudah menjalin hubungan dengan pria lain. Pada tanggal 3 Mei 2019, tepat pukul 9 malam, Derry benar-benar menjalankan rencananya. Ia melarikan diri dari tempat pendidikannya dengan masih mengenakan seragam militernya. Ia memilih jalur pagar belakang dan melewati kawasan hutan untuk menghindari ketahuan. Setelah berjalan cukup jauh hingga memasuki wilayah pedesaan, ia melihat jemuran pakaian milik warga. Tanpa pikir panjang, ia mengambil celana dan baju yang tergantung di sana, lalu mengganti seragamnya dengan pakaian tersebut. Seragam militernya ia masukkan ke dalam kantong kresek yang sudah ia siapkan sebelumnya. Karena hari sudah larut malam, dan ia tak tahu harus kemana, Derry mendatangi salah satu rumah warga. Dengan wajah penuh kepolosan, ia mengaku sebagai seorang kuli yang tersesat. Warga yang percaya pun mengizinkannya menginap semalam di rumah mereka. Keesokan paginya, Derry berpamitan dan segera melanjutkan perjalanannya menuju Palembang dengan menaiki bus. Setibanya di Palembang, Derry langsung menghubungi salah satu temannya dan meminta bantuan untuk mencarikan kos-kosan. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan sebuah kos di pinggiran kota Palembang. Derry pun segera membayar biaya sewa selama 1 bulan penuh. Di tempat inilah ia berencana tinggal sementara sambil mencari kesempatan untuk bertemu Vera. Namun karena kamar kosnya masih kosong tanpa peralatan tidur, Derry kemudian menghubungi Shirley, mantan pacarnya. Ia meminta Shirley untuk membawakan bantal dan selimut ke kosannya. Shirley yang awalnya tidak tahu apa-apa menurut saja, bahkan sempat menemani Derry di sana. Saat mereka berbincang, Derry akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya mengapa ia berada di sana. Ia mengaku kabur dari pendidikannya karena kecewa berat terhadap Vera. Ia ingin memastikan sendiri apakah Vera benar-benar masih setia atau sudah memiliki pria lain. Mendengar pengakuan Derry, Shirley merasa iba dan akhirnya memutuskan untuk menemani serta membantu Derry selama ia masih bersembunyi. Selama beberapa hari, Derry bahkan tidak berani keluar kosan untuk membeli kebutuhan sehari-harinya. Segala keperluannya dibantu oleh Shirley. Sementara itu, di sisi lain, tempat Derry menjalani pendidikan militer, mulai menyadari bahwa salah satu peserta didik mereka telah melarikan diri. Mereka pun segera melakukan pencarian. Bahkan, rumah orang tua Derry sempat didatangi oleh pihak militer untuk menanyakan keberadaannya. Namun, orang tua Derry sama sekali tidak tahu kemana anak mereka pergi. Mereka pun kebingungan saat mendengar kabar ini. Selama 3 hari, Derry tetap bersembunyi di kosannya. Hingga akhirnya, pada tanggal 7 Mei 2019, tepatnya hari Selasa, ia merasa situasi sudah cukup aman untuk keluar. Ia pun mulai memberanikan diri menghubungi Vera melalui chat dan mengajaknya bertemu. Lokasi pertemuan yang ia pilih adalah di depan stasiun Kertapati, Palembang. Tak butuh waktu lama, Vera membalas pesannya. Ia bersedia untuk bertemu, tetapi baru bisa setelah pulang kerja, yaitu sekitar pukul 22.30 malam. Mendengar jawaban ini, Derry pun bersiap. Ia meninggalkan kosannya dan meninggalkan Shirley sendirian. Setibanya di stasiun Kertapati,
Vera sudah menunggu. Ia masih mengenakan seragam Indomaret dan datang dengan mengendarai motor Honda Beat miliknya. Saat bertemu, Derry langsung berbohong, mengaku bahwa ia sedang cuti dari dinas dan baru saja kembali ke Palembang menggunakan kereta. Ia sengaja mengajak Vera bertemu di stasiun agar kebohongannya lebih meyakinkan. Malam itu, mereka berdua menghabiskan waktu bersama. Menggunakan motor Vera, mereka pergi ke Jembatan Ampera, menikmati suasana malam di kota Palembang. Namun, itu hanyalah awal dari rencana licik Derry. Tak puas hanya bertemu sebentar, Derry kemudian mengajak Vera untuk pergi ke rumah bibinya di wilayah Sungai Lilin. Namun, ajakan itu lebih seperti paksaan. Vera awalnya menolak, mengingat waktu sudah sangat larut dan Sungai Lilin cukup jauh, sekitar 3 jam perjalanan dari Palembang. Namun, Derry terus mendesak hingga akhirnya Vera terpaksa menuruti kemauannya. Tanpa ia sadari, ini adalah bagian dari rencana Derry yang lebih berbahaya. Tujuan Derry bukan sekadar ingin menghabiskan waktu bersama. Ia memiliki rencana gelap. Jika benar ponsel Vera menunjukkan adanya pria lain dalam hidupnya, maka malam itu juga, di tempat yang jauh dari keluarga dan akses bantuan, ia akan menghabisi Vera. Vera yang tidak mengetahui apapun awalnya mengira bahwa dirinya diajak ke rumah bibinya, sehingga ia pun menurut saja. Malam itu menjadi malam yang naas baginya. Mereka berangkat menuju Sungai Lilin, dan sekitar pukul 22 Inkan WIB, mereka sempat berhenti di wilayah Betung untuk makan pecel lele di pinggir jalan. Setelah makan, Vera yang sudah lelah mengajak pulang, namun Derry menolak dengan alasan rumah bibinya sudah dekat. Mereka pun melanjutkan perjalanan, tetapi setelah setengah jam berjalan dan semakin larut malam, Vera kembali mengeluh karena belum juga sampai. Ia kembali mengajak pulang, tetapi Derry tetap bersikeras bahwa rumah bibinya sudah dekat. Sesampainya di wilayah Sungai Lilin, Derry tiba-tiba mengatakan bahwa ia lupa jalan menuju rumah bibinya. Dengan mudahnya, ia kemudian mengajak Vera untuk menginap di sebuah penginapan dengan alasan perjalanan kembali ke Palembang cukup jauh. Awalnya, Vera menolak, namun karena merasa lelah dan hanya berniat untuk beristirahat, ia pun akhirnya mengikuti kemauan Derry. Mereka menemukan sebuah penginapan dengan tarif 150.000 per kamar. Setelah check-in, Vera yang sudah kelelahan langsung ingin tidur, tetapi Derry justru memaksanya untuk berhubungan. Mereka sempat bertengkar, sebelum akhirnya sekitar pukul 3 pagi, Vera tertidur. Pada pukul 5 pagi, Derry yang juga sempat tertidur terbangun dan langsung mengambil ponsel Vera dari bawah bantalnya. Namun, saat mencoba membuka ponsel tersebut, ia gagal karena sandinya telah diubah. Hal ini membuat Derry marah karena sebelumnya sandi ponsel itu menggunakan tanggal jadian mereka. Ia kemudian membangunkan Vera untuk menanyakan alasan perubahan sandi, serta menuduhnya berselingkuh. Dalam keadaan emosi, Derry menjambak rambut Vera dan menghantamkan kepalanya ke dinding hingga lemas. Tidak berhenti di situ, ia kemudian mencekik dan membekap Vera dengan bantal, hingga akhirnya Vera menghembuskan napas terakhirnya. Setelah menyadari bahwa Vera telah meninggal, Derry mulai memikirkan cara untuk menghilangkan tubuhnya. Ia khawatir pihak penginapan akan curiga jika ia membawa keluar tubuh Vera dalam keadaan utuh. Oleh karena itu, ia berencana memotong tubuh Vera menjadi beberapa bagian agar bisa dibawa menggunakan ransel. Ia sempat keluar kamar dan menemukan gergaji besi kecil di gudang penginapan. Setelah itu, ia menyeret tubuh Vera ke toilet untuk melaksanakan rencananya. Namun, saat sedang melakukannya, gergajinya patah. Dalam keadaan panik, Derry meninggalkan penginapan menggunakan motor milik Vera dan pergi ke rumah omnya yang tidak jauh dari sana. Sesampainya di sana, ia mengaku telah membunuh Vera dan meminta bantuan untuk membuang tubuhnya. Namun, omnya yang kaget dan ketakutan menolak membantu. Kecewa, Derry kembali ke penginapan dan sempat mampir ke pasar Sungai Lilin untuk membeli gergaji baru seharga 50.000. Ia juga memperpanjang sewa kamar 1 hari lagi untuk melanjutkan aksinya. Sayangnya, gergaji yang baru dibeli kembali patah saat digunakan. Merasa semakin kebingungan, Derry kembali menghubungi omnya untuk meminta bantuan membeli dan mengantarkan gergaji,
tetapi omnya tetap menolak. Karena itu, Derry keluar untuk membeli ransel besar di sebuah toko tas. Namun, setelah mencoba memasukkan tubuh Vera ke dalam ransel, ternyata tidak muat. Ia pun kembali ke toko untuk menukar ransel dengan ukuran lebih besar dan membeli koper ukuran sedang. Namun, koper itu juga tidak cukup menampung tubuh Vera. Ia lalu membeli koper yang lebih besar, tetapi tetap tidak cukup. Karena frustasi, Derry membawa semua barang milik Vera ke sungai untuk dibuang. Setelah itu, ia pergi ke toko bangunan untuk membeli kapak, cutter, dan gergaji lain dengan niat melanjutkan aksinya. Namun, dalam perjalanan kembali ke penginapan, ia berubah pikiran dan memutuskan pergi ke rumah omnya lagi untuk meminta bantuan. Omnya tetap menolak, tetapi sempat menelepon temannya bernama Imam yang mengenal Derry untuk membahas masalah ini. Saat Imam datang, Derry kembali meminta bantuan, tetapi Imam pun tidak berani terlibat. Imam hanya menyarankan agar tubuh Vera dibakar. Malam itu, Derry meninggalkan motor Vera di rumah omnya dan kembali ke penginapan menggunakan becak. Dalam perjalanan, ia membeli bensin eceran serta obat nyamuk bakar. Ia berencana membakar tubuh Vera di kamar penginapan dan membuatnya terlihat seperti kebakaran akibat obat nyamuk. Sesampainya di kamar, ia merobek kasur untuk mengeluarkan serbuk kapas agar lebih mudah terbakar, lalu meletakkan tubuh Vera di atas kasur dan menumpuk barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya. Setelah menyiram bensin, ia bersiap menyalakan api, tetapi tiba-tiba berubah pikiran dan justru menyiram air ke kasur agar basah. Derry kembali kebingungan mencari cara lain untuk menghilangkan tubuh Vera. Pada pukul 8 malam, ia akhirnya memberanikan diri untuk menjalankan rencana awal dengan menyalakan obat nyamuk bakar di dekat kasur, lalu meninggalkan penginapan secara diam-diam. Malam itu juga, ia langsung menuju terminal untuk melarikan diri ke Pulau Jawa, tepatnya ke Serang, Banten. Sementara itu, keluarga Vera yang tidak bisa menghubunginya menjadi khawatir dan melaporkan kehilangan Vera ke Polresta Palembang. Pihak kepolisian pun segera melakukan pencarian. Keesokan harinya, pihak penginapan mulai curiga karena Derry yang menginap di kamar nomor 6 belum juga check out. Petugas kebersihan yang sedang menyapu di depan kamar tersebut mencium aroma tidak sedap. Awalnya, ia mengira bau tersebut berasal dari tempat sampah, tetapi setelah dibersihkan, aroma tersebut masih tercium. Petugas kebersihan akhirnya melapor ke resepsionis, yang kemudian menghubungi pihak RT. Setelah RT dan RW datang, mereka akhirnya memberanikan diri untuk mendobrak pintu kamar. Begitu pintu terbuka, mereka dikejutkan oleh kondisi kamar yang berantakan dan bau yang menyengat. Lebih mengejutkan lagi, di balik tumpukan barang, ditemukan tubuh seorang wanita dengan tangan yang sudah putus. Semua ini segera dilaporkan ke polisi. Pihak kepolisian datang untuk melakukan penyelidikan, sementara tubuh wanita tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan forensik. Awalnya, identitasnya tidak diketahui karena tidak ditemukan kartu identitas. Namun, setelah dikaitkan dengan laporan orang hilang, dipastikan bahwa korban adalah Vera. Kabar ini membuat keluarganya syok dan histeris. Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa tamu kamar nomor 6 adalah sepasang pria dan wanita. Setelah mendengar ciri-ciri pria tersebut, keluarga Vera langsung mencurigai Derry, seorang anggota TNI yang baru lulus dan sebelumnya sangat ingin bertemu Vera. Kecurigaan semakin kuat setelah diketahui bahwa Derry juga telah melarikan diri dari dinasnya. Motor Vera yang ditemukan di rumah Om Derry semakin memperjelas keterlibatannya. Tim gabungan pun langsung melakukan pengejaran dan menetapkan Derry sebagai DPO. Pencarian sempat gagal selama 2 minggu, tetapi pada 12 Juni, bibinya melapor ke polisi bahwa Derry sempat meneleponnya. Polisi kemudian melacak sinyal ponselnya dan menemukan lokasinya di Serang, Banten. Akhirnya, Derry ditemukan di sebuah padepokan dengan identitas palsu sebagai Oji bin Samsuri. Pihak padepokan terkejut karena Derry selama ini berpura-pura belajar agama. Ia kemudian dibawa ke Palembang untuk diperiksa. Dalam interogasi, Derry akhirnya mengakui semua perbuatannya.
Pada Agustus 2019, dalam persidangan di Pengadilan Militer Palembang, ia mengungkapkan bahwa omnya tidak berani membantu, serta bahwa imam sempat menyarankan untuk membakar tubuh Vera. Namun, saat keberadaan imam ditelusuri, ternyata ia telah meninggal akibat tenggelam di Sungai Dawas. Pada 2019, Dery dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari satuan TNI. Ia hanya bisa menangis dan menyesali perbuatannya, meskipun penyesalan itu sudah tidak ada gunanya. Sementara itu, Vera dimakamkan di TPU Telaga Sewidak, Palembang. Semoga ia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan, dan kasus ini menjadi pelajaran bagi semua orang agar lebih berhati-hati dalam memilih pasangan.